Shalom sahabat The Warriors, selamat merayakan hari Natal dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru yaitu tahun 2024. Harapan kita semua adalah kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita yakin percaya di tahun 2024 kita semakin menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan menjelang tahun baru ini, yuk mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan kami bersyukur kalau kami ada di tempat di mana sekarang kami berada dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat. Kami percaya itu karena pemberian Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami tidak mengandalkan Tuhan dan kami tidak berada benar-benar di dalam hadirat Tuhan, maka semua yang kami lakukan itu adalah suatu kesia-siaan. Dan hari ini Tuhan, kami benar-benar ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan agar nanti ketika kami menyambut tahun yang baru di 2024, kami sudah memiliki perbekalan yang baik untuk menjalani hari demi hari. Dan kami yakin percaya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang tuntun kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mendengar dengan baik dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami yang siap untuk dengar firman Tuhan, semua berkata amin. Ya, hari ini tema khotbahnya yaitu manusia yang memiliki integritas dan kejujuran. Manusia yang memiliki integritas dan kejujuran di dalam menyambut tahun 2024. Karena apa? Karena sepanjang tahun 2023 saya yakin percaya sudah banyak yang kita lewati, sudah banyak hal-hal yang kita lakukan. Dan kalau kita boleh lihat ke belakang, kita harus merenungkan apa yang sudah kita lewatkan, kesempatan-kesempatan apa yang sudah kita lewatkan, dan apa yang sudah kita lakukan supaya hidup kita jauh lebih baik, supaya hidup kita jauh lebih dekat sama Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara soal integritas dan kejujuran. Dan saya akan mengambil firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Cerita ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Cerita ini juga mungkin sudah sering kali dibacakan maupun dibawakan oleh banyak hamba Tuhan. Dan hari ini saya percaya, saya yakin ketika kita membaca kembali, kita belajar kembali, kita akan menemukan sesuatu yang akan memberkati kita semuanya. Di sini yaitu judul perikopnya adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah seorang suami istri. Yuk kita baca. Di ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dari ayat yang pertama kita tahu Ananias ini suaminya dan istrinya yang bernama Safira ingin menjual sebidang tanah. Jadi memang dulu bisnis properti sudah ada ya. Bagaimana seorang ingin menjual tanah seperti sekarang aja. Ada orang yang mungkin tidak hanya memiliki satu bidang tanah, tapi begitu banyak tanah, dia ingin menjual salah satunya, dan itu juga yang dilakukan oleh Ananias dan Safira pada saat itu. Mereka ingin menjual tanahnya. Dan sampai di ayat yang pertama, sama sekali tidak ada kesalahan dan nggak ada yang miss. Nggak ada, mereka hanya seperti orang normal yang ingin menjual asetnya. Jadi di ayat yang pertama kita sudah tahu bahwa ada sepasang suami istri yang mungkin kalau kita ilustrasikan hari ini, pada saat itu Ananias mungkin bilang kali ya, "Mah, ayo, ini aku punya tanah nih di sini. Lebarnya segini, yuk kita jual tanah ini." Dan pada saat itu istrinya juga, "Oh iya, ya udah ayo kita jual aja."
layaknya seperti sepasang suami istri biasa. Dan di ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa, diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, sampai di sini. Di perkataan yang pertama yaitu di kalimat yang pertama, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi ada yang ditahan sama mereka. Jadi posisinya gini, ketika mereka sudah menjual tanah, mereka mendapatkan sebagian besar keuntungan. Lalu Ananias mungkin datang kepada istrinya si Safira. Dia bilang, "Mah, ternyata lakunya anggap aja 100 juta. Mah, ternyata lakunya tanahnya nih 100 juta. Oh, istrinya tahu dong, lakunya 100 juta nih. Terus gimana? Terus dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualannya. Apakah itu salah? Enggak juga sampai di situ. Tapi apa yang kita lihat? Dia ini mau meletakkan apa yang sudah dia dapatkan di hadapan kaki rasul-rasul. Yang kita tidak pernah tahu adalah kejujuran itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu kata yang keluar dari mulut kita. Ada orang yang bilang bahwa, oh jadi orang makanya jujur dong. Kalau ngomong apa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata di balik itu bukan hanya tentang perkataan yang jujur. Kejujuran itu jauh lebih dalam lagi dari hanya sebuah perkataan. Kita lihat di sini bahwa Ananias ini sebenarnya di satu sisi dia baik. Dia mau menyerahkan sebagian dari hasilnya untuk Tuhan. Dan memang tidak pernah sedikit pun bahwa Tuhan bilang, semua yang kamu dapatkan kamu kasih sama Tuhan. Semua yang kamu dapatkan itu harus kamu persembahkan sama Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan adalah motivasi hati mereka. Di mana ketika Ananias mencoba untuk menahan sebagian, itu ada motivasi yang tidak baik di dalamnya. Bagaimana dia mau untuk menyerahkan itu kepada rasul-rasul, dan ketika sampai di hadapan kaki rasul-rasul, dia mau berkata bahwa ini adalah seluruh hasil penjualanku. Ini adalah seluruh hasil penjualan tanahku. Dia mau berkata bahwa ini loh semuanya saya mau kasih. Tapi padahal ternyata ada yang ditahan di situ sama dia. Dan Safira tahu akan hal itu. Dan mereka bersekongkol atas hal itu. Jadi pada saat itu Ananias datang nih sama Safira. Dia bilang, dari hasil penjualan ini yuk kita kasih buat Tuhan. Kita persembahkan buat Tuhan. Tapi nanti yang 50% kita pegang nih. Kita pegang aja. Tapi nanti sampai sana kita bilang bahwa ini adalah hasil semuanya. Ini adalah hasil seluruhnya. Jadi ketidakjujuran itu timbul dari sini. Manifestasinya, kelihatannya itu dari mulut. Sama seperti orang yang sedang kerasukan roh jahat. Ketika dia kerasukan roh jahat, gak ada yang tahu seseorang itu kerasukan roh jahat sampai bermanifestasi. Yang namanya manifestasi pasti terlihat oleh semuanya. Makanya ada orang, ketika dia teriak-teriak, lompat-lompat segala macam, wah itu lagi kerasukan tuh. Karena kita bisa lihat jelas manifestasinya. Begitu juga dengan kejujuran. Ketika seorang itu jujur, itu semuanya berawal dari hatinya. Kejujuran itu udah tertanam di hati dan kejujuran itu sudah bertumbuh di dalam hatinya. Nah manifestasinya apa? Manifestasinya keluar lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan. Itu adalah manifestasi dari kejujuran yang sudah timbul di dalam hati. Makanya kejujuran itu lebih dalam dari hanya sekedar kata-kata. Memang yang namanya diberkati, setiap orang yang diberkati itu berkat itu sama aja dia itu memiliki yang namanya efek samping. Sama ketika kita minum obat. Beberapa waktu lalu saya baru saja keluar dari rumah sakit
Dan ketika saya pulang, dokter memberikan saya obat. Obat itu dokter bilang begini, ini obat bagus buat sakit Bapak. Sakit saya kebetulan di mata. Dia bilang obat ini bagus kalau Bapak lagi sakit mata, obat ini bagus untuk mata. Tapi apa? Tapi obat ini gak bagus kalau diminum terus-terusan, dia akan bikin sakit lambung. Begitu juga dengan berkat yang kita terima hari-hari ini. Berkat itu mungkin baik kita terimanya. Tapi di balik berkat itu, kalau kau terus terima berkat tapi kau gak ngerti gimana cara gunainnya, kau gak ngerti gimana cara memanfaatkannya, kau akan jadi sama seperti Ananias dan Safira. Di mana berakhir luar biasa tidak baik. Tuhan menghukum mereka dengan mengambil nyawa mereka. Berkat yang kita miliki sekarang, bagaimana kita memanfaatkannya? Bagaimana kita menjadi orang yang jujur di dalam mengelola setiap berkat yang kita terima? Setiap berkat itu punya efek samping. Efek sampingnya apa? Kau bagus ketika kau diberkati. Kau bisa memberkati orang lain. Kau bagus ketika kau diberkati. Kau bisa memberkati gerejamu. Tapi di balik itu ada hal-hal yang lain. Efek samping dari terus-terusan menerima berkat tanpa mengandalkan Tuhan, yaitu kesombongan mulai timbul. Yang namanya tinggi hati. Selalu menganggap apa-apa itu rendah akhirnya. Karena kita merasa kita sudah tinggi, kita sudah memiliki segalanya, makanya kita anggap semuanya rendah. Bukan berarti ketika kita diberkati adalah satu hal yang salah. Tapi bagaimana ketika kita mengelola berkat itu dengan benar atau tidak, baru itu kebenaran dan kesalahan adanya di situ. Jadi bukan berarti ketika Ananias dan Safira menjual sebidang tanahnya dia salah, enggak. Makanya di ayat yang pertama belum ada diketemukan kesalahannya. Ketika mereka sepasang suami istri bersepakat untuk menjual tanah, itu sama saja seperti orang-orang biasa yang memiliki banyak tanah lebih dan mereka menjualnya. Bahkan sampai niat mereka pun untuk menaruh hasil daripada penjualan tanah kepada rasul-rasul untuk dipersembahkan, itu juga gak ada yang salah. Tapi yang salah adalah motivasinya. Ketika dia menahan setengahnya, dia ingin mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, ketika dia mempersembahkan sama Tuhan, semua orang akan lihat dia. Semua orang akan lihat bahwa, wah, ini orang yang baik. Ini orang yang luar biasa. Ketika seorang yang kaya, ketika seorang yang diberkati, dia mau memberkati Tuhan, ini luar biasa sekali. Dia akan dapatkan tepuk tangan dari banyak orang mungkin hari itu di sana. Dia akan luar biasa mendapatkan banyak pujian. Karena apa? Karena ketika dia sampai di kaki rasul-rasul, dia akan berkata bahwa ini semua hasil dari penjualan. Ibarat kata dia ngomong, gak ada yang aku ambil dari hasil penjualanku, semuanya aku taruh di sini. Maka semua orang akan memuji dia. Wih, keren banget ya. Kan sekarang lagi banyak tuh, ketika seseorang mengalami kesusahan, ada yang jual barangnya, ada yang melelang barangnya, segala macam, untuk bantu orang yang kesusahan itu. Lalu banyak yang dipuji-puji juga. Wih, hebat ya, dia jual kemarin mobilnya laku sekian dan semuanya gak ada yang diambil buat dia. Semuanya dilakukan untuk yang namanya korban bencana alam kah, untuk teman-teman yang kesusahan. Itulah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Orang-orang taunya adalah bahwa dia datang ke kaki rasul-rasul dan membawa seluruh hasil daripada penjualan tanahnya. Jadi orang-orang nggak tahu tuh di balik itu ada persekongkolan antara suami dan istri, seorang suami dan istri, di mana mereka bilang udah tahan aja dulu, tahan aja sedikit. Jadi dari hasil penjualannya dia tetap untung, ada keuntungan yang dia pegang. Tapi di balik keuntungan itu juga dia dapat lagi pujian dari orang lain. Dan yang ini yang Tuhan yang nggak mau. Lalu kita berpikir bahwa hanya karena kayak gitu terus jadi dihukum mati gitu, dihukum meninggal, nyawanya diambil. Karena Tuhan itu membenci yang namanya kebohongan. Tuhan itu adalah Allah yang setia, benar. Dia Allah yang jujur.
Makanya kita nggak perlu lagi curiga sama Tuhan bahwa Tuhan nggak ngasih aku berkat karena begini-begini. Kita nggak perlu curiga sama Tuhan karena Dia adalah Allah yang membenci yang namanya kebohongan. Makanya di ayat yang ketiga, yuk. Tapi Petrus berkata, Petrus mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus bilang kayak gitu. Lalu ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ini luar biasa sekali. Petrus pada saat itu tahu apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Makanya kita juga jangan salah di dalam memilih pasangan. Wah, sangat wajar ketika Ananias ketika menjual sebidang tanahnya, lalu dia menceritakan kepada istrinya, dan itulah hal yang dilakukan orang banyak hari-hari ini. Ketika ada sepasang suami istri, suaminya ingin melakukan bisnis atau apa, dia akan cerita kepada istrinya. Dan kita harus dan sangat membutuhkan partner yang memang benar-benar dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan partner yang memang benar-benar Tuhan taruh. Supaya apa? Supaya akhirnya gak kayak Ananias dan Safira. Pada saat itu, mungkin motivasi itu timbul dari hati Ananias terlebih dahulu. Safira mungkin pada saat itu gak ada kepikiran apa-apa. Tapi ketika Ananias bilang seperti itu, Safira mungkin baru kepikiran. Oh iya benar juga ya kata suami gue ya. Dan Safira bilang, oh ya udah. Karena apa? Karena di ayat yang kedua kan dibilang dengan setahu istrinya. Berarti istrinya tuh sudah tahu. Sudah ada persekongkolan di sini. Kalau pada saat itu mungkin Ananias gak sama Safira, mungkin ya. Ketika Safira memiliki hati motivasi yang luar biasa baik, mungkin dia bisa bilang, "Pak, jangan kayak gitulah. Kalau kamu mau persembahkan buat Tuhan, setengahnya, ya kamu bilang aja ini setengahnya. Kalau emang kamu mau kasih separuh, ya kamu kasih aja separuh, bilang ini separuh. Janganlah kamu kasih setengah, terus kamu bilang ini semuanya. Kamu kalau kayak gitu cuma nyari pujian orang." Kalau pada saat itu Safira mungkin dengan motivasi yang baik, dia akan menyelamatkan keduanya. Tapi ternyata keduanya bersekongkol untuk sama-sama. Makanya kita sama-sama berdoa sama Tuhan supaya keluarga kita di tahun 2024 akan mengambil segala keputusannya dengan baik. Karena kita lihat keputusan sekecil ini aja. Tuhan gak menuntut bahwa dia harus memberikan semuanya, enggak. Tapi yang Tuhan pertanyakan kenapa timbul hati seperti itu di dalam hati mereka. Dan kita akan koreksi kepada diri kita masing-masing. Karena kejujuran balik lagi bukan hanya dari perkataan. Ketika kejujuran itu timbul dari hati, manifestasinya lewat mulut, kita bisa mengontrol semuanya. Contohnya, ketika ada seseorang yang memang hatinya ini adalah hati yang lurus, selalu berdoa, Tuhan berikan aku hati yang lurus, hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang gak belok-belok. Ketika nanti ada orang mungkin bilang bahwa lu gini aja supaya lu gak usah jujur banget. Tapi hatinya adalah hati orang yang jujur. Ketika dia bohong satu kali, dia merasa sangat bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang dasarnya motivasinya sudah tidak baik, dasarnya motivasinya sudah penuh dengan kebohongan, maka yang keluar kebohongan akan dengan santainya dia berbohong dan tidak merasa bahwa itu hal yang salah.
Makanya nggak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar. Semua itu berasal dari hati. Ketika kita jadi orang yang mampu menjaga yang namanya kejujuran mulai dari hati, maka apa yang keluar dari mulut kita adalah penuh dengan kejujuran. Hari-hari ini kita berdoa supaya keluarga kita, baik suami, baik istri, baik anak-anak, memiliki hati yang jujur. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita diperhadapkan di persimpangan jalan dan harus ambil keputusan, sama kasusnya dengan Ananias dan Safira, ada satu orang yang ngingetin kita. Entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita. Makanya kita tidak boleh menganggap rendah siapapun. Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu sampai kedalaman hati seseorang. Kita hanya bisa tahu sampai ketika dia mengeluarkan kata-kata. Bisa jadi nanti anak kita adalah seorang yang jujur banget. Dan orang tua harus berbohong untuk melakukan segalanya. Entah itu kejahatan, atau yang orang-orang dunia sering bilang berbohong untuk kebaikan. Nah disitulah anak yang jujur ini akan bertindak sebagai pagar untuk ngingetin orang tuanya, "Pa, Ma, jangan kayak gitu." Tapi ketika orang tua sudah tidak baik, anak tidak baik, maka apa? Ketika orang tua korupsi misalkan, orang tuanya bilang, papa nih di kantor nih bisa dapat harta sekian. Terus istrinya bilang, "Oh, gimana Pak caranya?" "Oh, caranya gini. Udah dirancangin tuh dari rumah." Terus anaknya bilang, "Wih, Pak, asik juga dong kalau Bapak bisa kayak gitu." Jadi keluarganya semakin di dalam keterpurukan. Tapi bagaimana kalau anaknya baik atau istrinya baik? "Oh, Pak, jangan kayak gitulah. Kita kan semuanya makan berkat yang halal-halal aja." Karena apa? Karena Tuhan gak suka. Kebohongan itu bukan hanya dari mulut, tapi memang sudah dirancangkan dari hati. Makanya apa? Ujung-ujungnya kita lihat di ayat yang ke-4. "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ini kata kuncinya luar biasa sekali. Pada saat itu Petrus tahu bahwa Ananias sudah merancangkan itu dari rumah. Ketika dia datang, dia tinggal eksekusi di tempat. Bahwa, "Oh ini hartaku semuanya." Tapi ternyata Petrus tahu bahwa ini gak semuanya. Kamu nih bohong, kamu nih hanya mau pujian aja dari orang. Kenapa kamu melakukan itu? Dan ternyata kebohongan ini bukan mendustai manusia. Walaupun nampaknya kayaknya manusia gak ada yang tahu. Kita bohongin orang-orang. Tapi ternyata kita bukan hanya bohongin orang-orang, tapi kita juga mendustai Allah. Lalu apa? Di ayat yang ke-5, "Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu." Jadi di sini kita belajar banyak bahwa kejujuran yang kita lakukan, ketika kita jujur, kita bukan hanya jujur di hadapan manusia, tapi kita jujur di hadapan Tuhan. Begitu juga apapun keputusan kebohongan yang akan kita ambil. Ketika kita bohong, ketika kita dusta, bukan hanya kita mendustai manusia, tapi kita mendustai Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak suka kebohongan. Lalu di ayat yang ke-9, jadi setelah Ananias meninggal, dibawa keluar, lalu gantian Safira. Dan di ayat yang ke-9 kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Ditanya sama Petrus, "Kenapa kalian berdua kok bersepakat? Kenapa kalian berdua kok bersepakat untuk dusta? Dustanya sama Tuhan." Hari-hari ini kita koreksi. Kita koreksi sama diri kita sendiri.
Kejujuran itu banyak banget manifestasinya. Ketika mungkin temanmu atau kerabatmu atau saudaramu sedang diberkati, terus dia mau membagikan kebahagiaannya sama dirimu, terus di dalam hatimu sebenarnya ada rasa iri. Di dalam hatimu sebenarnya ada rasa gak terima, Tuhan kenapa? Kok dia diberkati aku enggak? Tapi ternyata yang keluar dari mulut kita, wah puji Tuhan ya, kamu sekarang udah diberkatin. Puji Tuhan ya kamu udah naik jabatan. Padahal dalam hati itu dongkol. Padahal dalam hati itu lagi, aduh Tuhan kenapa? Dia yang kerjanya asal-asalan kok bisa Tuhan berkati gila-gilaan? Sedangkan aku yang kerjanya udah gila-gilaan, Tuhan berkatinya kayaknya asal-asalan. Inilah kebohongan yang orang lain gak bisa lihat. Jadi ketika orang lain diberkati, kalau kita merasa bahwa orang itu bahagia segala macam, masuk ke dalam kebahagiaannya. Jangan jadi orang yang punya penyakit hati. Jangan jadi orang yang di dalam hatinya terlalu banyak skenario yang sudah dibuat. Makanya Tuhan bilang bahwa ketenangan di batin itu perlu. Seseorang yang tenang batinnya, orang-orang yang gak mikir untuk bersaing satu dengan yang lain, itu adalah orang-orang yang hidupnya damai, orang-orang yang hidupnya sejahtera. Jadi ketika apa? Ketika ada orang datang, oh aku diberkati, aku habis naik jabatan, aku habis terima berkat luar biasa. Kau bisa ngomong, oh puji Tuhan, aku ikut seneng ya. Pulang, ketika kau dengar cerita itu, kau doa sama Tuhan, Tuhan hebat ya, ternyata memang kasih Tuhan tuh luar biasa. Tuhan memberkati temanku, sahabatku dengan cara yang kita gak pernah pikirin. Jadi bukan hanya kejujuran yang timbul dari mulutmu. Mungkin orang-orang bisa dimanipulasi. Ketika mungkin saya punya teman, dia selalu berkata jujur, tapi di dalam hatinya ternyata gak ada kejujuran, itu adalah suatu kebohongan yang besar. Makanya kita jadi orang yang jujur sama diri kita sendiri, jujur sama Tuhan, dan jujur sama orang lain. Ini penting banget. Karena di tahun 2024, ini bukan tahun yang semakin mudah. Di zaman yang semakin maju akan banyak tuntutan-tuntutan yang lebih. Generasi-generasi yang akan muncul juga akan merasakan tuntutan-tuntutan yang luar biasa banyak. Dan kita akan diperhadapkan di persimpangan jalan di mana kita harus berbohong atau kita harus jujur. Dan kita akan buat fundamental yang kuat. Sama seperti banyak ya. Sama seperti hal-hal lain. Mungkin di dalam berbisnis, di dalam pekerjaan, apapun itu. Kita harus punya fundamental yang kuat. Supaya apa? Supaya ketika ada sesuatu hal yang coba goyahkan kita tuh udah tahu, oh kalau kita melakukan kejujuran akan berakhir dengan baik. Yuk kita buka terakhir. Kita buka terakhir di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Lihat bahwa bagaimana Salomo bilang bahwa ayahku itu adalah orang yang benar, orang yang setia, orang yang jujur sama Tuhan. Dan lihat hasilnya, apa yang Tuhan berikan. Tuhan menjamin kepadanya kasih setia yang besar dan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta. Berarti berkat dari kejujuran bukan hanya sampai di orang yang jujur tersebut, tapi sampai keturunannya akan diberkati. Karena kejujuran itu akan melahirkan sebuah kejujuran lagi. Jadi ketika orang tua jujur dan mengajarkan itu sama anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan terus melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Dan apa? Kita nggak lagi bilang bahwa, oh boleh aja sih nggak jujur asal situasinya cocok. Nggak ada lagi kata seperti itu. Tapi di dalam setiap kehidupan kita bisa
yang namanya menyelipkan kejujuran dan kebenaran di dalam setiap hati, dan akhirnya yang keluar dari mulut kita semuanya benar-benar adalah hal-hal yang baik, yang jujur, yang benar. Semoga dipahami dan menjadi berkat di tahun 2024 yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang baik, bukan hanya baik tapi benar, dan keluarga kita menjadi keluarga yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kita, keluarga demi keluarga, anak, istri, suami, semua saling menopang di dalam kejujuran. Agar apapun keputusan yang kita ambil nanti di persimpangan jalan, itu adalah keputusan yang benar. Tidak seperti Ananias dan Safira yang berakhir tragis sehingga Tuhan mengambil nyawanya. Keputusan kecil memang untuk menyimpan sebagian daripada hasil penjualan tanah. Nampaknya kecil tapi berdampak besar. Begitu juga dengan keluarga kita hari ini. Kalau kita mulai membiasakan diri kita untuk berbohong untuk hal-hal kecil, kita dapati faktanya hari ini bahwa kita bukan bohongin manusia, tapi kita bohongin Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita masing-masing. Makanya yuk kita minta sama Roh Kudus supaya kita ditaruh hati yang terus jujur di hadapannya, supaya apapun ke depannya yang kita lakukan, kita berdasarkan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar lurus. Ingat, orang yang jujur itu bukan berarti orang yang gampang dibodohi. Orang yang jujur itu bukan berarti orang yang gampang diakalin. Enggak selamanya orang jujur itu kelihatan seperti orang polos. Alkitab tetap berkata bahwa jadilah orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan berarti kita jujur terus kita gampang dibohongin sama orang. Enggak kayak gitu. Kita tetap jadi orang yang cerdik tapi jujur. Karena kecerdikan bukan berarti kebohongan. Yuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama terus minta sama Tuhan. Karena kalau udah sekali saja kita berbohong dan kita merasa bahwa oh ini santai aja bohong, oh enak aja, enjoy aja kok, nggak ada ngerasa salah, itu kita harus koreksi. Karena apa? Karena yang benar ketika kejujuran itu menjadi bagian di dalam hati kita, manifestasi kita adalah kebohongan sekali aja, kita langsung ngerasa nggak enak di dalam hati kita. Semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat firman yang kami terima pada hari ini. Kami mau jadi orang-orang yang jujur Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Hati yang tidak punya motivasi buruk. Hati yang tidak memiliki motivasi yang tidak benar. Hati yang merancangkan kejahatan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala hati-hati yang tidak baik, hati yang tidak benar. Hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami akan dipertemukan di berbagai persimpangan jalan di mana kami harus memilih jalan tersebut. Dan ketika kami jadi orang yang memiliki hati yang jujur, kami tidak akan berakhir sama seperti Ananias dan Safira, di mana berakhir tragis. Kami yakin percaya bahwa ketika kami jujur, kami jadi orang yang jujur, kami akan mengambil keputusan-keputusan dengan baik. Berkati partner hidup kami, entah itu istri kami, entah itu suami kami, dan anak-anak yang sudah kami miliki. Kau berkati mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya mereka bisa jadi partner yang benar-benar dari Tuhan, yang terus mengingatkan, supaya pada akhirnya kami semua, kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Di tahun 2024 kami siap Tuhan untuk menyambutnya, dan kami siap jadi orang yang semakin memiliki iman yang luar biasa, iman yang terus bertumbuh, dan kami ingin terus Tuhan hidup di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Doa ini, ibadah ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.